Halo, pada kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran terdiferensiasi. Apa itu pembelajaran terdiferensiasi? Sebelumnya saya melakukan tanya jawab singkat kepada teman sejawat saya mengenai pembelajaran terdiferensiasi. Ada yang menyebutkan pembelajaran terdiferensiasi sebagai suatu metode, ada yang menyebutkan sebagai suatu strategi, dan ada yang menyebutkan pembelajaran terdiferensiasi itu bisa dikatakan sebagai metode, strategi, serta cara berpikir seorang guru ketika dihadapkan dalam kondisi adanya keberagaman minat murid. Lantas, apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, mengacu dari pendapat Tomlinson yang menyatakan bahwa differentiated interaction is the way of thinking. Jadi, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu lebih dari sekedar metode, lebih dari sekedar pendekatan, tetapi pembelajaran berdiferensiasi merupakan cara berpikir seorang guru ketika murid-murid yang ada di kelasnya beragam. Jadi, ketika cara berpikir seorang guru sudah terdiferensiasi, tentunya metode dan pendekatan yang dipilih juga akan terdiferensiasi. Ternyata, pembelajaran terdiferensiasi itu juga tidak hanya ditujukan kepada kelompok murid tertentu, seperti hanya untuk kelompok murid yang hanya butuh bantuan, atau untuk kelompok murid yang canggih dalam pemikirannya, atau untuk kelompok murid yang tengah-tengah. Tetapi harus juga dapat melihat semua komposisi kelas, jangan sampai ada yang ditinggalkan. Lalu, bagaimana ya langkah dalam menerapkan pengajaran terdiferensiasi? Langkah awal yang kita lakukan yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk memetakan dan memahami minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Yang ketiga, membuat rencana pengajaran yang disesuaikan dengan hasil asesmen awal untuk mendiferensiasikan konten, proses, dan produk. Yang kedua yaitu langkah proses. Yang pertama yang kita lakukan yaitu melaksanakan dan mengembangkan rencana pengajaran secara fleksibel. 2. Melakukan asesmen formatif untuk terus memahami minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Yang ketiga, mengembangkan diferensiasi konten atau proses atau produk selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, melakukan asesmen formatif untuk memahami pencapaian murid terhadap tujuan pembelajaran. Yang kelima, memberikan umpan balik kepada murid berdasarkan hasil asesmen formatif. Di langkah akhir, pembelajaran diferensiasi yang kita lakukan yaitu 1. Melakukan asesmen formatif dengan memberikan pilihan cara kepada murid untuk menunjukkan kemampuannya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi atas apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan pada siklus belajar berikutnya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pembelajaran terdiferensiasi. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, silakan kita diskusikan di dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa pada konten berikutnya.